Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang mendapatkan makna hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita bicara tentang makna hidup, Pak, boleh? Pengertiannya makna hidup itu seperti apa, Pak? Hidup itu mempunyai tujuannya. Hidup ini bukanlah hanya sebuah proses biologis dan jasmania, tapi juga mempunyai sebuah tujuan tertentu yang ditetapkan atau yang diberikan oleh pencipta kita. Itu memang setiap manusia perlu punya, atau ada yang nggak punya nggak apa-apa, atau bagaimana, Bapak? Saya kira kalau kita ini sampai nggak punya ya, maka kita akan mengalami bukan saja kebingungan tetapi juga kekosongan dalam hidup. Jadi saya kira ya seyogianya lah memang manusia mempunyainya, tapi bukan saja manusia mempunyainya, tapi sebetulnya ya menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan pencipta kita. Ya, lalu itu bagaimana kita itu bisa mendapatkan makna hidup itu, Bapak? Nah, memang ada yang sering kita tanyakan ya berkaitan dengan makna hidup ini, yaitu apakah makna hidup mesti dicari sebelum dapat ditemukan, ataukah makna hidup adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Nah, coba kita bahas hal ini ya. Apakah makna hidup mesti dicari sebelum ditemukan, ataukah makna hidup diberikan kepada kita? Jawabannya adalah dua-duanya. Makna hidup diberikan dan dicari. Makna hidup diberikan oleh pencipta kehidupan, yaitu Tuhan Allah sendiri, sesuai dengan tujuan mengapa Ia menciptakan manusia dan menempatkannya di dunia. Nah, saya kira ini masuk akal sebab hanya pencipta yang tahu mengapa atau apakah tujuannya Ia menciptakan sesuatu. Untuk mengetahui makna hidup, kita harus kembali jadinya kepada firman Tuhan Sang Pencipta. Mazmur pasal 8 ayat 4 hingga 6 menjelaskan, "Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Dari firman Tuhan ini, Pak Gunawan, kita dapat ketahui bahwa Tuhan menciptakan dan menempatkan kita di dunia untuk membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Jadi inilah tujuan hidup yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah Sang Pencipta. Kita ada di dunia bukan untuk kita, melainkan untuk Tuhan, yakni membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat berkata, apapun yang kita lakukan, pilihan apapun yang kita ambil, semua harus membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak, di tengah-tengah beratnya kehidupan ini, orang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarganya, apakah ada orang yang tidak memikirkan hal itu, Pak? Ada, Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang ya kesibukan hidup ini menyita perhatian kita, sehingga kita nggak begitu memikirkan kenapa kok kita ada di dunia ini, untuk apa. Nah, kalau kita pikirkan, seharusnya memang ya kita akan mencoba menemukan jawabannya. Sebab untuk apakah kita ada di dunia? Apakah hanya untuk bekerja? Ada orang yang ya bisa menikmati hidup ini, tapi ada juga orang yang hidupnya itu susah. Masakah dia berkata, oh saya ada di dunia ini nggak ada tujuannya dan hanya untuk hidup susah? Ya, apakah hanya itu ya? Jadi seyogianya lah memang kita bertanya, untuk apakah saya ada di dunia ini? Hingga itu yang nanti menjadi pedoman atau kompas untuk kita hidup. Tapi seringkali kan rutinitas kehidupan ini membuat kita ya sudah pokoknya dijalani aja, sudah nggak usah mikir yang
tinggi-tinggi seperti itu gitu Pak Bos. Betul. Nah, tapi kalau kita mempunyai bingkainya Pak Gunawan, maka apapun yang kita kerjakan itu justru menjadi bermakna. Waktu kita bekerja, kita melakukannya dengan baik-baik, kita melayani orang, kita memperlakukan sesama dengan baik. Sebetulnya waktu kita melakukan semua itu dan kita taruh dalam bingkai, kita di sini di dunia adalah untuk membawa kehormatan dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Baru kita masuk akal, oh iya ya, saya mengerjakan semua ini sebaik-baiknya dan menjadi berkat buat orang supaya saya bisa membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Suatu saya menjadi seorang suami yang setia, sebagai bapak yang mengasihi anak-anak dan juga ibu yang mengasihi anak-anak dan mengasihi suami. Nah, kita melakukan semua itu dalam bingkai bahwa kita membawa kehormatan dan juga memantulkan kemuliaan Allah. Sehingga waktu orang melihat apa yang kita lakukan, mereka akan berkata, oh begitu ya, inilah yang sebetulnya ini dimaksud oleh Tuhan. Kita ada di dunia untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Ya, tapi tidak semua orang tahu hal itu gitu Pak. Biasanya kalau ditanya, loh kamu ini tujuannya hidup ini apa sih sebenarnya? Ya pokoknya dijalani aja, saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya, ya sudah gitu. Ya, saya kira akhirnya ya kalau kita seperti itu, hidup ini seperti roda aja yang mutar tanpa ada tujuannya ya. Tapi kalau kita tahu tujuan hidup kita adalah roda yang berputar menuju ke arah tertentu Pak Gunawan. Kita nggak hanya ada di dunia, tapi kita memang sedang dipandu oleh Tuhan menuju ke sebuah titik yang Dia kehendaki. Kalau Pak Paul katakan salah satu tujuan ini adalah untuk memantulkan kemuliaan Tuhan, itu bagaimana Pak Paul? Jadi artinya waktu orang nanti ya bertemu dengan kita, bergaul dengan kita, maka apa yang dilihatnya pada diri kita itu akan mengingatkan mereka tentang Tuhan. Waktu orang misalnya melihat baik ya, kita ini kok baik ya, orang akan ingat Tuhan. Jadi tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja-sengaja, waktu kita berbuat baik, Tuhan itu sudah dimuliakan lewat kehidupan kita. Saya pribadi memang mempunyai pengalaman tentang hal ini Pak Gunawan. Pada waktu lulus SMA, saya ini bingung, nggak tahu ya bidang studi apa yang mesti saya pilih. Kebingungan ini menimbulkan kecemasan memikirkan masa depan. Suatu hari dalam sebuah kelompok pemahaman Alkitab, saya belajar bahwa pada akhirnya tujuan hidup saya adalah membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Nah, saya teringat ya betapa melegakannya pemahaman itu. Tiba-tiba semua kecemasan sirna. Saya berpikir tidak jadi soal saya akan menjadi apa kelak. Saya bisa menjadi tukang bersih rumah atau apa saja. Terpenting adalah saya memenuhi tujuan hidup saya yang diberikan Tuhan, yakni memuliakannya lewat apapun yang saya lakukan. Jadi kita boleh mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, ya baik sebagai direktur perusahaan atau tukang sapu jalanan, tetapi tujuan hidup kita satu, membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Jadi waktu saya tahu, oh inilah tujuan hidup saya tenang loh Pak Gunawan. Saya nggak pikirin lagi saya nanti jadi apa, seperti apa, enggak. Yang penting saya ngerti apapun yang saya lakukan, saya mau lakukan itu sebagai penghormatan saya kepada Tuhan dan supaya Tuhan dihormati. Udah dah, saya nggak lagi pikirkan tentang masa depan saya, hidup saya menjadi sangat penuh dengan damai. Ya, tetapi pencerahan itu kan datang ketika Pak Paul mengikuti kelompok pemahaman Alkitab. Artinya kita belajar dari firman Tuhan. Nah, untuk itu Pak Paul, banyak orang yang ya memang tidak menyempatkan diri untuk mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, sehingga dia pikir ya sudah kehidupan ini dijalani begitu aja gitu Pak Paul. Betul, dan ya saya ngerti banyak orang yang seperti itu, yang pernah ngomong dengan seseorang yang memang ya nggak mempunyai keyakinan tentang Tuhan atau apa. Saya tanya dia, apakah tujuan hidup Bapak? Dan dia berkata, ya saya hanya membesarkan anak-anak sampai jadi, ya udah begitu saja. Tapi kalau kita pikir-pikir, masakah hanya begitu saja ya? Apakah Tuhan menempatkan kita di dunia ini hanya untuk nanti bekerja, punya anak dan mati? Rasanya kok dia buat apa, hanya buat apa ya, hanya begitu saja. Jadi kita mesti
memang menggali lebih dalam lagi, dan kita akan menemukan bahwa ternyata ya enggak hanya itu, ada yang lain. Iya, karena seperti tadi Pak Paul bingung di dalam menentukan jurusan sekolah. Nah, biasanya di situ justru peran orang tua itu besar sekali. Orang tualah yang mengarahkan anaknya itu masuk ke jurusan mana gitu Pak Paul. Betul. Nah, jadi apapun yang nanti kita harus cari ya, jurusan apapun yang orang tua inginkan, kita juga mesti nanti coba untuk sesuaikan. Tapi yang penting adalah kita tahu ini hanyalah kendaraan. Ini bukanlah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan untuk menjadi pekerja, bukan untuk mencari uang, bukan untuk menduduki jabatan, enggak. Tapi untuk menghormati Tuhan dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu hanyalah kendaraan. Iya, seperti tadi Pak Paul katakan ya, Pak Paul tidak lagi peduli gitu mau jadi tukang bersih rumah atau mau jadi pengusaha gitu, nggak peduli. Tapi banyak orang yang milih jadi pengusaha kalau bisa daripada tukang bersih rumah gitu Mas. Betul. Nah, memang nggak semua orang berkesempatan ya untuk menjadi pengusaha. Jadi apapun yang memang tersedia, kesempatan apapun yang Tuhan berikan, kita terima. Sebab pada akhirnya kita dinilai Tuhan bukan atas dasar pekerjaan itu sendiri, tapi atas dasar seperti apakah kita melakukannya dan untuk siapakah kita melakukannya. Itu yang nanti akan Tuhan nilai. Nah, jadi saya juga mau tekankan sisi yang satunya Pak Gunawan. Tadi saya sudah berkatakan bahwa makna hidup itu diberikan oleh Tuhan. Jadi ya kita harus terima itu, yaitu membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Namun selain diberi, makna hidup mesti dicari pula. Saya jelaskan ya. Jika makna hidup secara universal diberikan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta, maka makna hidup secara pribadi mesti dicari dan ditemukan. Artinya, bagaimanakah atau dengan cara apakah kita membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan, mesti dicari dan ditemukan. Tuhan mengaruniakan kepada kita kemampuan tertentu dan menempatkan masing-masing kita di tempat serta kondisi tertentu. Nah, itu sebab cara atau bagaimana kita membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan juga tertentu alias spesifik. Tidak sama ya antara satu dan yang lain. Nah, itu sejak kapan secara pribadi seseorang itu mesti mencari tujuan hidupnya Bapak? Saya kira pada waktu dia mulai usia remaja, nah nggak bisa nggak ya, dia mulai mempertanyakan ya, untuk apakah saya ada di dunia ini. Nah, di saat itulah dia mulai harus menggumulkannya. Jadi yang pertama, tadi saya sudah singgung, menerima makna hidup yang Tuhan berikan kepada kita, membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Namun, secara spesifiknya, apa itu yang kita harus lakukan untuk membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan? Nah, ini yang mesti kita cari, kita temukan, karena ini harus sesuai dengan siapa kita dan di manakah kita berada, kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berikan contoh dari hidup saya ya Pak Gunawan. Setelah tahu bahwa makna hidup adalah membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan, saya kan tidak lagi bingung. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih bidang studi psikologi, sebab bidang itu saya sukai dan sanggup untuk saya ikuti. Dalam perjalanan menempuh perkuliahan, saya pun makin diteguhkan bahwa itulah bidang yang akan saya geluti kelak. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan pada akhirnya, tapi saya yakin bahwa saya ingin membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan lewat bidang kesehatan mental. Nah, ini menjadi makna hidup saya yang pribadi. Nah, mungkin orang lain nggak sama dengan saya. Seorang ibu rumah tangga misalnya, apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa berkata, secara pribadi saya akan membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan saya, perawatan saya kepada anak-anak, pengabdian saya kepada suami saya. Nah, itu yang dijadikan cara atau kendaraan untuk menggenapi makna hidup yang Tuhan berikan. Iya, karena gini Pak Wale, kalau kita tahu bahwa sebenarnya sejak remaja
seseorang itu perlu mengetahui atau mencari makna hidupnya, sebagai orang tua itu kan kita bisa setidaknya membantu dia, mengarahkan dia untuk masuk di dalam pergumulan sendiri dengan Tuhan. Sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki atas hidupnya? Kalau tidak kan kita itu memaksakan apa yang kita mau. Saya setuju Pak Gunawan. Jadi kita sebagai orang tua ya seyogianya ya, karena kita mengerti anak kita ya, kita bisa lihat apa tuh yang menjadi minatnya, apa yang menjadi kebiasaannya. Nah, kita berikan tanggapan-tanggapan itu kepada dia, sehingga dari dia kecil ya dia udah mulai mendengar ya masukan dari kita, kira-kira apa yang dia bisa kerjakan nanti dia mungkin sekali akan menemukan hal-hal yang lain. Nah, kalau bisa kita memang berdiskusi sehingga akhirnya bisalah kita menemukan apa itu tuh yang cocok buat anak kita. Nah, mudah-mudahan anak kita juga menerimanya sehingga dia bisa sampai kepada tujuan itu. Karena gini Pak Paul, walaupun sama-sama katakan ada orang lain yang juga memilih bidang psikologi seperti yang Pak Paul lakukan itu, tetapi tujuan hidupnya kan bisa masih berbeda-beda gitu Pak. Betul, makanya seharusnya lah menurut saya berdasarkan apa yang saya pahami dari firman Tuhan, ya kita mempunyai tujuan yang sama itu. Siapapun kita, apapun tugas dan pekerjaan kita, apapun kondisi kita, nah tujuannya sama, yaitu membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Iya, kalau dia tidak masuk ke dalam tujuan itu, bagaimana akibatnya Pak? Saya kira orang yang memang nggak punya tujuan hidup itu, pada akhirnya nomor satu ya ada kecenderungan hanya hidup untuk kepentingan sendiri, atau hanya hidup untuk ya hal-hal yang lebih bersifat sementara. Ya, yang penting saya dapat keuangan ini, dapat jabatan ini, udah gitu udah saya senang atau apa. Jadi dengan kata lain, saya khawatir kalau kita nggak mempunyai tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita, akhirnya hidup kita menjadi dangkal karena kita nggak benar-benar memahami kenapakah Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Tapi kan ada kemungkinan seseorang itu jalan aja dulu, dijalani kehidupannya, mungkin sudah sampai dia berkeluarga, punya anak dan sebagainya. Nah, baru pada titik itu dia menyadari bahwa tujuan hidupnya bukan hanya ini. Kan dia bisa tetap pada profesinya, misalnya sebagai dokter atau sebagai pegawai. Sekarang dia punya tujuan, yaitu untuk mendatangkan kehormat bagi Tuhan dan memantulkan kemuliaan Tuhan itu. Betul, jadi ada orang yang ya untuk satu kurun nggak memikirkan ya apa tujuan hidupnya, tapi satu titik dia akhirnya menyadari, oh ini nih tujuan hidup saya, sebagaimana yang Tuhan berikan kepada saya, dan dia menerimanya. Mulai saat itulah hidupnya menjadi lebih bermakna Pak Gunawan. Saya kira kita manusia ini selalu mencari memang makna, karena kita memang berbeda dari binatang yang memang nggak mempunyai kemampuan untuk berpikir tentang makna hidup. Nah, kenapa kita memikirkan makna hidup sebagai manusia? Sebab memang ada makna hidup itu Pak Gunawan. Jadi kita bukannya mencari-cari menciptakan sesuatu yang tadinya nggak ada. Enggak. Kenyataan kita memikirkan apa sih makna hidup, karena memang ada makna hidup. Makanya lah kita sebagai manusia terus mau mencari. Dan kita bisa melihat juga waktu kita sudah mendapatkannya, oh ini nih makna hidup saya nih, secara universal membawa hormat bagi Tuhan, memantulkan kemuliaan Tuhan. Secara pribadi, secara personal, oh saya memuliakannya lewat ini nih, lewat itu tuh. Nah, hidup kita berubah loh. Kita hidupnya menjadi bermakna. Kita tahu tujuannya sama. Bayangkan Pak Gunawan, kalau kita hidup dalam dunia yang ideal, di mana semua manusia hidup hanya untuk itu, benar-benar membawa hormat buat Tuhan dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Bayangkan, tidak ada lagi tuh yang namanya perampokan, pencurian, penjarahan, apa-apa, semua nggak ada lagi. Nah, kita tahu ini hanya akan terjadi nanti di sorga ya. Tapi sebetulnya itulah yang Tuhan kehendaki dari awalnya. Nah, jadi ya kita mesti memang mulai memikirkan kalau kita belum memikirkannya. Tuhan tidak menyodorkan makna hidup yang pribadi kepada kita begitu saja. Kita mesti mencarinya ya lewat suatu proses. Jika kita sudah meminta Tuhan untuk memimpin, ya pasti akan menunjukkannya kepada kita. Dia tidak akan membuat kita bingung,
dan bertanya-tanya, sebab ia ingin kita tahu dengan cara apa kita dapat membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Terpenting adalah dalam proses pencarian kita bisa melihat secara realistik bidang yang kita sukai dan mampu kita kerjakan. Ya, jangan berpikir muluk-muluk, lihatlah dan terimalah apa adanya. Nah, sesudah itu kita putuskan dan kita kerjakan. Jadi yang memang untuk mendapatkan tujuan hidup tadi atau makna hidup itu memang harus melalui suatu proses, Pak Boni. Ya. Prosesnya itu seperti apa, Pak? Memang kita kadang-kadang harus mencoba, ya, apakah ini sesuatu yang bisa kita kerjakan, apakah ini sesuatu yang bisa kita juga nikmati. Nah, kita memang pelan-pelan harus mencarinya, mendengarkan juga tanggapan-tanggapan dari orang, sampai kita menemukannya dan kita berkata, oh ini nih, pas dengan saya. Ini yang saya akan geluti, dan apapun yang saya kerjakan dalam bidang ini, ya saya persembahkan ini untuk Tuhan. Namun saya juga mau tambahkan satu lagi, Pak Gunawan. Kita ini enggak hanya membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan lewat pekerjaan kita, ya. Kita juga harus melakukannya lewat karakter kita, Pak Gunawan. Siapakah kita ini? Sebab karakter berperan besar dalam membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Itu sebab kita pun dapat menyimpulkan bahwa makna hidup, yakni membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan, digenapi lewat perubahan karakter. Kita bertumbuh menyerupai Tuhan kita Yesus. Nah, sebagaimana kita ketahui, perubahan karakter kan hanya bisa terlaksana bila kita taat kepada perintah Tuhan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa jalan menuju perubahan karakter dan makna hidup ialah lewat ketaatan kepada perintah Tuhan. Suatu kita tahu kita hidup dalam ketaatan, kita pun tahu dengan pasti kita tengah hidup dalam kehendak Tuhan, dan itu adalah makna atau tujuan hidup. Suatu orang misalnya diberkati lewat interaksi dengan kita karena karakter kita yang baik, ada kebaikan kita, maka kita membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Iya, pembentukan karakter seseorang itu kan dipengaruhi oleh banyak hal, itu Pak Pol. Bisa juga dipengaruhi oleh latar belakang dia, dan juga lingkungan dia dan sebagainya, gitu Pak Pol. Ini sampai sejauh mana karakter itu bisa membantu kita menemukan makna hidup itu, Pak Pol? Memang pembentukan karakter itu tuh biasanya yang terjadi lewat interaksi kita dengan sesama. Misalkan waktu kita kecil, orang tua ya yang membentuk karakter kita. Waktu kita udah mulai besar, kita dibentuk juga lewat teman-teman, guru-guru di sekolah, dan akhirnya waktu kita sudah bekerja, kita juga akan mendapatkan bentukan itu dari teman-teman jemaah pekerjaan. Dan sudah tentu salah satu yang akan membentuk kita adalah pernikahan kita atau keluarga kita, ya. Tuhan akan menggunakan semua itu untuk membentuk siapakah kita ini. Tapi juga Pak Gunawan, Tuhan akan memakai kita membentuk karakter orang-orang di sekitar kita. Nah, waktu kita ini nih ya, membentuk karakter orang lewat hal-hal yang baik pada diri kita. Misalkan lewat kesabaran kita, lewat kasih sayang kita, lewat kelembutan kita. Di saat itulah waktu kita mempengaruhi orang, membentuk orang lewat karakter kita yang baik. Kita sebetulnya tengah memantulkan kemuliaan Tuhan dan membawa hormat kepada Tuhan. Kita ini kalau melihat orang yang baik, Pak Gunawan, nggak bisa enggak loh, kita akan terpikir Tuhan. Ini adalah sifat manusia. Tuhan sudah ciptakan kita seperti itu. Nggak ada tuh orang yang melihat orang yang sungguh-sungguh baik, kemudian berpikir, wah ini orang nih memang dipengaruhinya oleh si jahat, si iblis. Enggak. Akan orang itu berpikir, oh nih, orang ini adalah anak Tuhan. Lain orang ini ya, dia sungguh-sungguh saleh, dia sungguh-sungguh orang yang beribadah kepada Tuhan, maka hidupnya begitu mulia kok. Jadi secara langsung waktu orang melihat kebaikan kita, orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi itu kan setelah melalui proses interaksi yang cukup panjang. Kalau
di awal-awal bahkan ada orang yang menyangka kenapa orang ini melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya seseorang itu bisa curiga terhadap seseorang yang berbuat baik gitu Pak. Karena memang hidup ini udah nggak lagi sempurna Pak Gunawan, ya banyak orang yang nggak baik, banyak orang yang jahat, banyak penipu. Jadi ya akhirnya kita ini nggak mudah percaya sama orang, suatu orang baik kepada kita. Itu betul. Namun kalau orang melihat kita ini nggak pura-pura, ya kita nggak ada motif tertentu, nggak ada udang di balik batu, kita tulus ya berbuat baik kepada orang. Nah di saat itulah orang akan melihat ada yang lain pada diri kita. Dan waktu mereka berkata ada yang lain pada diri kita, nggak bisa enggak tuh mereka akan hubungkan dengan Tuhan. Dan waktu mereka berpikir tentang Tuhan lewat kebaikan kita, mereka akan melihat keindahan Tuhan, dan di saat itulah Tuhan dimuliakan. Dan di situ lalu kita mulai yakin bahwa tujuan hidup kita itu sudah benar gitu Pak Bos. Betul. Sudah pada track yang benar gitu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi misalkan orang berkata, aduh saya senang ketemumu, terima kasih atas apa yang kau lakukan. Nah, kita tahu kita sudah mengenapi tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita. Firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sebagai kesimpulan dari perbincangan kita ini apa Pak Paul? Matius 5 ayat 16 menyimpulkan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mentara bercahaya. Itu orang melihat cahaya perbuatan baik. Kita itu kan tidak mampu bercahaya sendiri. Kita itu kan seperti tadi Pak Paul katakan hanya memantulkan kemuliaan Tuhan. Betul Pak Gunawan. Jadi kita sebetulnya itu waktu berbuat baik atau apa, menaati kuasa Tuhan pun diberikan kepada kita untuk melakukan hal yang baik itu. Jadi mungkin kesimpulannya dari ayat ini bahwa tujuan hidup kita itu memuliakan Bapamu yang di surga ini loh. Betul. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Betul Pak Gunawan. Ya, baik Bapak, terima kasih sekali untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mendapatkan makna hidup. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta